Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Tafsir hadis dari Musnad Ahmad, hadis yang pertama. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ismail. Dari Qais, dia berkata, Abu Bakar berdiri lalu memuji Allah dan mensucikannya, kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat, bahaya kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Surat Al-Maidah ayat 105. Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengingkarinya, maka hampir saja Allah akan menimpakan siksa kepada mereka semua. Maka hendaklah ketika ada kemungkaran kita segera untuk mengingkarinya. Ini dari hadis riwayat Ahmad nomor yang pertama. Kemudian hadis riwayat Ahmad nomor yang kedua. Telah menceritakan kepada kami Waqi', dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mis'ar dan Sufyan dari Utsman bin Al-Mughirah As-Saqafi, dari Ali bin Rabi'ah Al-Walibi, dari Asma bin Al-Hakam Al-Fazari. Dari Ali, dia berkata, jika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah memberiku manfaat daripada menurut yang dikehendaki oleh Allah. Dan jika ada orang lain yang menceritakan kepadaku, maka aku memintanya untuk bersumpah. Apabila dia telah bersumpah kepadaku, maka aku akan membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar telah menceritakan kepadaku, dan benarlah Bapak Abu Bakar telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berbuat dosa, kemudian dia berwudu dan membaguskan wudunya. Mis'ar berkata, kemudian dia sholat. Sedangkan Sufyan berkata, kemudian dia sholat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad nomor yang kedua. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, kemudian dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian hadis riwayat Ahmad yang ketiga. Nomor yang ketiga. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad Abu Sa'id, yaitu Al-Anqazi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib. Dia berkata, Abu Bakar membeli sebuah pelana dari Azib seharga 13 dirham. Al-Bara' berkata, kemudian Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah Al-Bara' membawanya ke rumahku. Maka Azib menjawab, tidak, kecuali jika kamu mau menceritakan kepada kami tentang apa yang kamu lakukan ketika Rasulullah SAW keluar bersamamu. Dia berkata, maka Abu Bakar berkata, kami keluar berjalan di malam hari dan mempercepat jalan di waktu siang dan malam yang kami lalui. Ketika kami tiba waktu zuhur dan matahari tepat berada di atas, aku memperhatikan sekitar kami apakah ada tempat berteduh untuk kami. Sesaat kemudian aku melihat sebuah batu besar dan aku mendekatinya, dan ternyata ada sedikit rongga yang menjorok ke dalam yang tertutupi bayangan batu tersebut.
Maka aku rapikan tempat itu dan membentangkan jubah dari kulit untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian aku berkata, "Berbaringlah wahai Rasulullah SAW." Lalu Nabi Muhammad SAW pun berbaring. Kemudian aku keluar melihat apakah ada orang yang mencari. Tiba-tiba aku melihat seorang penggembala kambing. Aku bertanya, "Milik siapa kamu, wahai pemuda?" Dia menjawab, "Milik seorang lelaki dari Quraisy." Lalu dia menyebutkan namanya dan aku pun mengenalnya. Aku bertanya lagi, "Apakah kambingmu mengeluarkan air susu?" Dia menjawab, "Iya." Aku bertanya lagi, "Apakah kamu mau memerahkan susu untukku?" Dia menjawab, "Iya." Maka aku perintahkan kepadanya untuk memegang salah satu dari kambingnya dan membersihkan susu kambing tersebut serta kedua telapak tangannya dari debu. Aku membawa geriba dari kulit yang di bagian mulutnya ada penutup dari kain. Kemudian dia memerahkan sedikit susu untukku dan aku siramkan air ke geriba supaya bawahnya tidak terlalu panas. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW untuk memberinya minum dan ternyata beliau sudah terjaga dari tidurnya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, minumlah." Beliau pun meminumnya hingga aku merasa lega. Kemudian aku bertanya, "Apakah sudah saatnya kita berangkat?" Maka kami berangkat sementara orang-orang mencari dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jushum dan berkuda, dan aku berkata, "Wahai Rasulullah, orang yang memburu kita ini akan menyusul kita." Maka Nabi SAW bersabda, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Sampai ketika Suraqah telah dekat dengan kami kira-kira jarak 1 tombak atau 2 tombak atau 3 tombak, aku berkata, "Wahai Rasulullah, orang yang memburu kita ini akan menyusul kita." Dan aku saat itu menangis. Nabi bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku bukan menangis karena khawatir terhadap diriku, tetapi aku menangis karena khawatir kepada Tuhan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kami serahkan dia kepada kehendakmu, kehendak Allah." Kami serahkan Suraqah yang mengejar Nabi SAW kepada kehendakmu, kehendak Allah. Maka kaki sampai perut kuda Suraqah tergelincir masuk ke tanah yang keras dan dia melompat darinya dan berkata, "Wahai Muhammad, aku sudah tahu ini adalah perbuatanmu. Maka doakanlah kepada Allah agar menyelamatkanku dari apa yang menimpaku. Demi Allah, aku akan rahasiakan beritamu kepada orang-orang yang mencarimu yang ada di belakangku. Dan ini wadah panah dari kulit milikku, ambillah sebagian anak panahnya. Sesungguhnya kamu akan melalui unta dan kambing milikku di tempat ini dan ini, maka ambillah darinya untuk keperluanmu." Maka Abu Bakar melanjutkan, maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, maka lepaslah Suraqah dari bencana yang menimpanya dan kembali kepada teman-temannya. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan bersamaku, Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya kami tiba di Madinah, orang-orang menyambut dan keluar ke jalan-jalan dan di atas atap rumah. Para pelayan dan anak-anak keluar segera sambil berkata, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rasulullah telah datang, Muhammad telah datang." Orang-orang berselisih siapakah di antara mereka yang berhak untuk ditempati rumahnya oleh beliau SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Malam ini aku akan menginap di rumah Bani Najjar, paman Abdul Muthalib, untuk menghormati mereka." Maka ketika pagi esok harinya beliau berangkat sebagaimana yang diperintahkan. Bara' bin Azib berkata, "Orang muhajirin pertama yang datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar. Kemudian
ibnu Ummi Maktum yang buta, saudara Bani Fihri. Kemudian Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang berkendaraan. Maka kami berkata, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ia menjawab, beliau berada di belakangku. Kemudian Rasulullah SAW tiba bersama Abu Bakar. Bara' berkata, tidaklah Rasulullah SAW tiba di Madinah kecuali pada saat itu aku telah hafal beberapa surat Al-Mufassal. Israel berkata, Al-Bara' adalah sahabat Ansor dari Bani Harithah. Ini adalah kisah hadis dari riwayat oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, hadis yang ketiga, dan dinyatakan isnadnya sahih menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.